Pertahankan ibu kita dalam keadaan baik. Bisa perawat untuk melakukan itu. Yang harus melakukan itu dokter saya dan kakak bidan saya. Tetapi ketika melakukan pulmonal kompresi, ya ada perdarahan misalnya, ya kan dia harus diinfus. Nah sekarang ibu bidannya lagi gimana? Ibu bidannya tangannya lagi di dalam, kan tidak bisa menginfus, tidak bisa memberi oksigen, ya. Jadi kita bekerja dalam tim, ya. Yang mengancam nyawa membutuhkan penanganan segera. Dari mana kita tahu bahwa ini mengancam nyawa dan membutuhkan tindakan atau penanganan segera? Angkatan gawat darurat. Ingat ya, perubahan pasien datang kepada kita dengan perubahan tanda vital, gawat darurat. Mau dia tinggi, mau dia rendah, yang penting dia berubah, gawat darurat. Nah ketika kita mendapatkan kondisi gawat darurat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau dia dalam keadaan gawat darurat, penanganan pertama, keluarkan dia dari kondisi gawat darurat. Ya, yang tensinya dari tinggi diturunkan, yang suhunya dari tinggi diturunkan, yang tensinya dari rendah dinaikkan. Ya, setelah itu baru kita cari tahu kenapa sih kok tanda vitalnya berubah. Ingat ya, kita belajar tentang gawat darurat. Ya, ini saya angkat saja karena sebenarnya kita bingung nih, materinya kita ini sudah tidak berurutan lagi. Karena kalau berurutan waktu kita ibu bukan perempuan. Kapan perempuan itu disebut ibu? Bu? Saya ibu? Ya, saya ibu? Ya, saya ibu, saya sudah punya anak, saya ibu. Oke, ada pendapat lain? Kapan yang kita sebut dengan angka kematian ibu adalah jumlah ibu yang mati sejak konsepsi sampai 42 hari pasca sehari. Kalau dia mati dalam keadaan program PES, tidak ada kehamilan, mati karena kanker mulut rahim, mati karena kanker ovarium, mati karena sakit jantung, itu bukan kematian ibu. Tidak dihitung sebagai kematian ibu. Yang disebut kematian ibu adalah perempuan yang sedang mengandung, yang ada hasil konsepsi sampai 42 hari pasca melahirkan. Ya, jadi sekarang kita berbicara tentang gawat darurat pada ibu, bukan pada perempuan. Jadi kalau ada orang datang kepada kamu, pada kita semua pada saat jaga di puskesmas, tentukan perempuan ini ibu atau bukan. Ada perubahan tanda vital, gawat darurat. Setuju? Setuju. Ada perubahan tanda vital, gawat darurat. Hipertensi bisa terjadi pada semua orang. Sepakat? Tapi yang kita mau bicara sekarang adalah hipertensi pada ibu. Karena hipertensi itu bisa terjadi pada saat dia konsepsi, pada saat dia hamil, sampai 42 hari pasca melahirkan. Nah, kita berbicara hipertensi dalam kehamilan. Kalau hipertensi, nah, kapan seorang itu dikatakan hipertensi? Hipertensi, tensi berlebihan, tensi tinggi. Oke. Kapan disebut hipertensi? Lebih dari 130 per 90. Berapa benar? 130 per 90. Oke, 130 per 90. Ada pendapat lain? Dari 140 90. Ada lagi? Tensi 140 per 90 atau lebih. Artinya 140 dan 90 sudah kita sebut hipertensi. Ya, jadi kalau teman-teman dapat ibu atau perempuan itu datang dengan 140-90, tentukan ibu atau bukan, hamil atau tidak. Kalau dia hamil, maka dia sudah masuk di dalam kategori hipertensi. Tidak sulit, saya yakin teori ini tidak sulit. Saya yakin sekali kamu tidak sulit. Yang saya mau adalah bukan sama. Ternyata pasien tidak tertolong, orang mau bawa engkau kemana saja, kau ikut saja, engkau tidak akan salah. Kecuali sial kamu dapat polisi dan jaksa yang memang hidupnya mencari uang dari hal-hal seperti itu. Ya, jadi malpraktek terjadi jika kamu salah memasukkan kunci ke mata kuncinya. Supaya jangan salah, kita hafal. Kalau yang ini kawannya ini, kalau yang ini kawannya ini. Nah ini yang mau saya segerakan kembali. Ya, kita belajar tentang hipertensi dalam kehamilan. Oh nggak mau jalan? Oke. Jadi tadi kita sudah sepakat. Ada 140 per 90 kita sebut hipertensi.
tentukan dalam kehamilan atau nifas. Kalau dalam kehamilan, nah dalam kehamilan itu nanti kita akan membagi dalam beberapa kategori. Ya, semua harus hafal, harus ingat. Adik-adik dokter harus ingat. Kakak-kakak bidan, perawat ini ilmu pengetahuan, tapi kakak-kakak perawat kan tahu. Hipertensi kapan disebut hipertensi? 140-90 semua tahu. Menghadapi pasien dewasa pun kita tahu 140/90 atau lebih itu hipertensi. Ya, hipertensi. Kalau dia dalam kondisi hamil atau nifas, ada yang kita sebut dengan siapa? Bisa membantu saya? Hipertensi dalam kehamilan. Kayaknya saya buka masker aja ya. Susah nanti. Enggak, ini mic-nya nanti kita pakai sama-sama. Oke, siapa yang bisa membantu saya? Hipertensi dalam kehamilan ada yang kita sebut dengan hipertensi kronis, ada hipertensi kronis superimpos preeklamsi, ada preeklamsi, dan ada hipertensi gestasional. Nah, dari 4 kriteria ini, kapan kita mau ambil dia? Kapan kita sebut dia hipertensi kronis? Sebelum pasien hamil. Ya. Sebelum adanya. Jadi jika perempuan atau ibu ini hamil punya hipertensi sejak sebelum hamil, kita sebut dia hipertensi kronis, atau kita temukan dia pada saat usia kehamilan Kurang dari 20 minggu. 20 minggu. Kan sudah selesai. Saya pulang. Ya, jadi kalau kita dapat perempuan ini menjadi ibu dan kita sudah kriteria dia diagnosa hipertensi, ternyata hipertensinya terjadi sejak sebelum hamil. Kita bisa tanya, ibu memang punya hipertensi sebelum? Oh iya, ini ibu bidan saya ini sudah tekanan darah tinggi dari dulu. Nah, kalau sejak dari dulu tuh sudah kamu sudah hipertensi kronis. Tapi ketika tanya, ibu ini hipertensi kok ada sakit tekanan darah tinggi? Beta tidak tanya. Jadi bisa tahu. Jadi kalau ada perempuan datang kepadamu dengan hipertensi, tentukan perempuan ini ibu atau bukan. Ketika dia ibu, maka diagnosamu ada tadi yang banyak-banyak itu. Kalau dia hipertensi kronis. Kalau dia superimpos preeklamsi, itu ditegakkan dengan hasil pemeriksaan lab. Ya, kapan kita sebut preeklamsi? Silakan. Kapan kita sebut temukan adanya hasil pemeriksaannya, protein urinnya positif. Ya, positif berapa? Positif ya, pokoknya ada hipertensi, ada protein urin positif. Apalagi yang paling penting? Usia kehamilan 20 minggu atau lebih. Ya, jadi kalau teman-teman dapat hipertensi 20 minggu atau lebih, teman-teman sepikir ini preeklamsi atau bukan. Begitu teman-teman periksa lab, dapat protein urin positif 1 atau lebih, preeklamsi. Ya, preeklamsi. Ya, oke. Jadi kapan kita sebut gestasional hipertensi? Kapan kita sebut gestasional hipertensi? Dokter? Ini lebih dari itu. Terus dia menetapkan mencapai protein Sampai 40 gram. Jadi hipertensi gestasional kita tidak menemukan adanya protein urin dan dia bertahan sampai 12 minggu. Ya, jadi 12 minggu dia hilang. Tapi kalau kamu dapat 13 minggu, 14 minggu, 15 minggu dia masih hipertensi, jadi hipertensi kronis dia. Ingat ya. Jadi kalau teman-teman punya pasien ibu dengan hipertensi dalam kehamilan, kontrol sampai kapan? Kalau yang lain kontrol sampai 42 hari. Tapi pada ibu dengan hipertensi kontrol sampai 12 minggu. Begitu 3 bulan hipertensinya hilang, gestasional hipertensi. Tapi dia masih ada, maka dia jadi hipertensi kronis. Ada dalam catatanmu. Ya, oke? Bisa ya? Jadi saya runtut. Hipertensi, kita belajar tentang ibu. Kapan perempuan itu disebut ibu? Saat konsepsi 42 hari, ya, sampai 40 hari. Kapan disebut hipertensi? Saya pegang ini mic tapi dia tidak berbunyi. Lebih saya terus pegang ya. Kamu dengar suara kan? Iya. Ya. Banyak saya jalan-jalan saya pun. Jadi tentukan satunya ibu.
Apakah dia masuk hipertensi kronis? Apakah dia masuk hipertensi kronis superimpos preeklamsi? Apakah dia masuk gestasional hipertensi? Nanti kita lanjutkan dengan yang tadi beta sudah bilang. Kalau dia sejak sebelum hamil, hipertensi kronis. Atau ditemukan pada usia kehamilan kurang 20 minggu, hipertensi kronis. Atau kamu temukan dia pada saat 20 minggu ke atas, preeklamsi. Kita belum belajar lagi macam-macam preeklamsi, belum. Ini hanya pengantar dulu, ya. Terus kamu dapatkan kalau ternyata hipertensi, tidak ada protein urin, ibunya baik-baik aja, dan dia tapi tinggi 140/90, 150/90, indikator semua tidak ada. Kemungkinan gestasional hipertensi. Tapi gestasional hipertensi baru bisa kamu tegakkan kalau dia 12 minggu pasca salin. Kalau dia ternyata dia datang kontrol hari minggu kedua pasca salin datang kepada kamu hilang, berarti tadi gestasional hipertensi. Ya. Jadi kita mau belajar ya tentang preeklamsi hipertensi sudah ya. Oke, tadi sudah ya kita belajar tentang gestasional hipertensi. Ya. Jadi kalau teman-teman dapat atau lebih tekanan darah 140/90, dapat protein urin, teman-teman bilang preeklamsi. Sudah pernah dengar atau belum tentang preeklamsi ringan yang sudah dihapus? Sudah ya? Semua sudah ingat ya? Semua kakak bidan adik dokter bahwa tidak ada lagi preeklamsi yang ringan. Semua preeklamsi itu berat. Ya. Jadi sekarang diagnosa preeklamsi dua tetap, tapi bukan lagi preeklamsi ringan dan preeklamsi berat, tapi dia menjadi preeklamsi dengan pemberat. Ya, preeklamsi dan preeklamsi dengan pemberat. Kapan kita sebut dia preeklamsi saja? Kapan kita sebut dia preeklamsi saja? Atau preeklamsi tidak ada pemberatnya? Kapan? Tensi 140. Kita sekarang belajar gestasi disebutnya preeklamsi. Selain itu preeklamsi. Ya, yang positif 1. Ya, positif 1 itu kita sebut preeklamsi. Kapan disebut dengan preeklamsi berat atau preeklamsi dengan pemberat? Tensi 160/110. Dua positif 3 dan Tensinya 160/110. 110 atau lebih, apalagi ada edema tungkai, oke. Gangguan penglihatan, Nyeri kepala. pandangan kabur. Baik, jadi kalau teman-teman dapat 140/90 protein positif 1, bila teman-teman dapat tensi 160/110, ada ataupun tidak ada protein urin, dia disebut dengan preeklamsi berat. Ingat ya? 160/110 disertai atau tidak disertai protein urin, dia disebut dengan preeklamsi berat atau preeklamsi dengan gejala berat. Oke, bisa ya? Jadi kalau dapat 140/90 protein positif 1, tinggal sub, preeklamsi ringan. Kalau dapat 150/90 protein positif 1, preeklamsi ringan, tinggal sudah. Tapi dapat 150/90 protein positif 2, 3, dan 4, preeklamsi berat. Kalau dapat 160/110 tanpa protein urin, Berat. bisa untuk diagnosa? Iya. Bisa? Ya, karena ini teman-teman mesti belajar diagnosa supaya cari dia kunci. Ini kita lagi mau lihat nih mata kuncinya seperti apa sih, induk kuncinya. Ini kita lagi keker dia, supaya kita tahu kita mau ambil kunci yang mana untuk dipasangkan. Bisa? Bisa ya? Apa itu terlalu cepat ya? Oh, Mawar tadi kan agak lambat memang ya. Nah, saya mau agak speed supaya kamu jangan tidur. Kalau kamu tidur main handphone terlalu rusak. Jangan main handphone. Ya. Positif 1, 2, 3, 4 ya. Dapat protein urin positif 4. 140/90 boleh kan? Boleh. Gejala berat.
Hipertensi preeklamsi dengan gejala berat. Ya. Atau kalau kamu dapat tensinya 160/90, sudah kamu lakukan protein urin di puskesmas yang bakar-bakar dengan segala macam dengan lampu spiritus, tetap saja hasilnya negatif, tetap sudah 160/110 preeklamsi. Bisa? Bisa. Kalau kamu dapatkan seperti ini, saya mau ajar tentang level puskesmas ya. Teman-teman, kita belajar tentang level puskesmas. Di puskesmas apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya ketika kita mendapatkan kasus-kasus ibu dengan gawat darurat? Apa yang kita lakukan? Tugas kita di puskesmas adalah apa? Stabilisasi keadaan umum. Stabilisasi. Tahu ibu ini dalam kondisi gawat darurat, lakukan stabilisasi, rujuk. Ingat ya? Jadi kamu tahu bahwa ibumu dalam keadaan gawat darurat. Kamu tahu kunci mana yang kamu pakai untuk mengeluarkan ibu dari kondisi gawat darurat. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika merujuk pasien ini. Seperti tadi Dokter Boro bilang, saya dengar, ketika kamu berhasil melakukan resusitasi bayi dengan asfiksia, dia tidak boleh berhenti di kamu. Tadi beliau sudah bilang ya, tidak boleh berhenti di kamu walaupun dia sudah menangis, tapi kamu tadi melakukan semua tindakan, kamu rujuk. Sama juga dengan kasus ini. Ya, ketika kamu dapat dia dalam kondisi gawat darurat, kamu lakukan tindakan-tindakan untuk mengeluarkan ibu ini dari kondisi gawat darurat dan bertahan di situ. Karena dia masih bisa kembali masuk dalam kondisi gawat darurat. Stabilkan dia, persiapan rujukan, rujuk dia. Rujuknya apa? Bak suku tetap atau dok suku tetap. Ya, bidannya tidak boleh tinggal dan hanya dada, begitu tidak boleh. Pak dokternya juga tidak boleh, ibu dokternya juga tidak boleh. Kalau ada ibu dengan gawat darurat, rujuk harus didampingi oleh dokterku atau bidan. Ya, oke. Sejauh ini cukup bisa Pak? Ya, bisa ya? Jadi hipertensi kronis kita tinggalkan dulu. Kita belajar tentang preeklamsi. Kita ada hanya preeklamsi dengan gejala berat atau preeklamsi dengan pemberat atau preeklamsi berat. Kapan kamu sebut preeklamsi? 140/90 protein positif 1. Kalau dia sudah lebih-lebih itu preeklamsi berat. Ya. Nah, ada tambahan ilmu. Jika teman-teman dapat tensi 160/90, 160/110 protein urin negatif, jadi tidak usah tunggu. Jadi begitu teman-teman itu dapat, ibu datang kepada kamu waktu kamu TTV tensi 160/110 berat, preeklamsi dengan pemberat. Tidak usah heboh dengan itu protein urin, tidak usah heboh dengan itu. Ini sudah gawat darurat nih, preeklamsi berat. Takutnya ketika kamu tunggu dengan segala sesuatu, ibunya kejam. Ya, nah di dalam preeklamsi sendiri kita punya pembagian. Tadi ya, ada preeklamsi dengan pemberat, ada eklamsi, ada HERS syndrome, ya, ada edema. Ingat ya, jadi kita tinggalkan dulu yang lain. Pada ibu, ingat ya, ibu bisa ibu hamil, bisa ibu nifas. Ibu pada saat konsepsi sampai 42 hari pasca salin. Jika datang perempuan itu kepada kamu, tentukan perempuan ini ibu atau bukan. Setelah kamu tahu dia ibu ya, kalau bukan ibu, saya tidak bicara. Ibu kejar eklamsi sampai terbukti bukan eklamsi. Dari mana kamu tahu dia terbukti bukan eklamsi? Dari mana? Kalau ibu itu datang kepada kamu, kejang dan atau koma, artinya bisa kejang dan koma, bisa kejang, bisa koma. Jadi kalau ada ibu datang kepada kamu dengan tidak sadar koma, ya dia bilang tidak usah bilang kejang. Kalau dia datang dengan kepada kamu tidak sadar koma, sampai terbukti dia bukan eklamsi. Dari mana kamu bisa tahu dia bukan eklamsi? Cek tensi, protein urin, tensinya, Tekanan darah, tensi, protein urin. Oke, ada pendapat lain?
Ya kan ibu. Riwayat. Dari mana kamu tahu bahwa dia bukan eklamsi? Jadi semua ibu datang sakit kejang memang sebelumnya, atau dia datang dengan kaku kuduk, ada meningitis. Tapi kalau dia datang tanpa gejala lain, tanpa sejarah lain, ya sejarah yang tadi referensi itu tadi, ya eklamsi, ibu ini jangan eklamsi. Ya, kalau gejala, ya. Jadi tadi saya terlewatkan satu. Pada pasien kita, ibu, ya pada ibu kita punya tanda gawat darurat, kita punya gejala gawat darurat. Ya, tanda gawat darurat yaitu perubahan PTV. Kalau kita dapatkan perubahan PTV, maka ibu ini dalam kondisi gawat darurat. Tetapi untuk kita dalam kasus obstetrik, untuk ibu ya, dia punya gejala gawat darurat. Apakah gejala gawat darurat? Tidak sadar, koma itu gejala gawat darurat. Kejang, gejala gawat darurat. Perdarahan, gejala gawat darurat. Sesak, gejala gawat darurat. Demam, gejala gawat darurat. Ya, jadi ingat ya, kita punya siap ketuban pecah sebelum waktunya, gejala gawat darurat. Jadi di bagian obstetrik, pada seorang perempuan yang kita lihat dia sebagai ibu, selain kita punya tanda-tanda objektif gawat darurat, kita juga punya gejala-gejala gawat darurat. Manakah tadi? Kejang, perdarahan, tidak sadar, sesak, ya, suhu tubuh tinggi, pecah ketuban sebelum waktunya. Itu adalah tanda-tanda atau gejala-gejala. Nah, kalau teman-teman dapat pasien dengan preeklamsi, dengan sesak, periksa. Kalau ada ronki, edema. Ya, kalau dia datang dengan hipertensi atau kamu tidak dapat sejarah hipertensi, atau pada saat kamu periksa pun tensinya 130/90, ya 130/90, kejang tanpa riwayat lain-lain, eklamsi. Ya, tadi kan kita sudah bilang ya, eklamsi jika teman-teman datang dapat ibu dengan kejang, ya ada hipertensi, oke, mau hipertensi 130/90 boleh, sampai terbukti bahwa dia bukan eklamsi. Dari mana terbukti? Kamu tanya, dia punya riwayat epilepsi atau tidak? Dia punya riwayat epilepsi, dia dia malaria cerebral, malaria kepala, ya itu dari anamnesa, ya, oke, bisa? Jadi di dalam diagnosa preeklamsi, teman-teman punya preeklamsi, bisa punya preeklamsi berat, ada eklamsi, ya, yang hipertensi dalam kehamilan. Kenapa saya tadi berani mengatakan ya, ada eklamsi kejang kalau 130/90? Karena ada faktor lain yang bisa menurunkan tensi. Misalnya solusi plasenta, tapi nanti kita belajar di perdarahan. Jadi boleh, tapi boleh nggak dok kita diagnosa kalau misalnya dia datang dengan shock, ya? 80/90, terus dia kejang, ya dia kejang 80, sorry, tensi sistolnya 80/90, di bawahnya palpasi tidak dapat dan sebagainya. Bolehkah kita bilang dia itu eklamsi? Kalau kita tidak punya catatan, kalau tanda vitalnya masih turun, kita belum diizinkan pemberian endosol 4. Ya, endosol 4 kalau dia punya tensi di atas 120/80. Ya, kalau kamu dapat seperti itu, cari tahu dulu kenapa dia shock. Keluarkan dia dulu dari kondisi shock, baru ditentukan. Pemberian endosol 4 kita pending dulu. Bisa? Sejauh ini bisa sampai ini? Ya. Jadi kalau dia preeklamsi, dia ada sesak, edema paru. Dia ada kejang, eklamsi, ya. Dia ada mata kabur, superimpos preeklamsi. Gejala pada hipertensi kronis superimpos preeklamsi atau pada impending eklamsi. Ingat ya, jadi bentar dulu, takutnya nanti melompat-lompat pikiran. Kita tinggalkan dulu hipertensi kronis. Kita sekarang belajar tentang preeklamsi. Bisa ya? Dari preeklamsi kita punya diagnosa preeklamsi, kita punya diagnosa preeklamsi dengan pemberat atau preeklamsi berat.
Dari preeklamsi kita punya diagnosa edema paru, kita punya diagnosa eklamsi, kita punya diagnosa impending eklamsi. Impending itu artinya adalah eklamsi yang tertunda. Dia sedikit lagi mau jadi eklamsi. Ya, dia sedikit lagi mau jadi eklamsi. Nah, kapan kita sebut edema paru? Kalau kita dapat RR-nya tinggi, dia mulai sesak, teman-teman menemukan adanya ronggi di paru-paru. Rongginya itu dia bunyi seperti brok. Dia seperti paru-paru basah lah bilang. Dia krek gitu di dalam paru-parunya ketika teman-teman mendengarkannya dengan stetoskop. Ya, ada sesak dengan ronggi, kita sebut edema paru. Ya, jika teman-teman menemukan gejala subjektif, ingat ya, gejala subjektif. Artinya kenapa ditekankan gejala subjektif? Artinya kamu harus percaya. Jadi kalau dia bilang ibu bilang dia dari lurah, masa ibu dari 3 gejala subjektif ini disebut impending. Bisa? Jadi ya, di preeklamsi ada preeklamsi berat, ada preeklamsi yang pemberat, ada eklamsi, ada edema paru, ada impending eklamsi, ya, ada HEP syndrome. Tapi HEP syndrome ini tidak bisa dibangun di puskesmas. Kenapa? Untuk menentukan HEP syndrome itu untuk penyegaran lagi. HEP syndrome itu sebenarnya sebuah HEP itu adalah akronim. Akronim itu adalah huruf-huruf yang digandengkan. Darah sel darah merah yang pecah, ada peningkatan enzim hati, ada turunnya trombosit. Tapi teman-teman tidak bisa periksa di puskesmas. Jadi diagnosa HEP syndrome tidak bisa dibangun di puskesmas. Ingat ya, ini porsinya siapa tuh? Dr. Aren dan teman Dr. Linda yang ada di rumah sakit. Ya, jadi teman-teman hanya bisa membangun diagnosa preeklamsi dengan pemberat, eklamsi, impending eklamsi, atau edema. Oke, bisa sampai sejauh ini? Bisa paham? Bisa ya. Jadi kita dari hipertensi dalam kehamilan tadi kita tinggalkan dulu yang lain. Kita mau belajar tentang preeklamsi. Kalau kita dapat hipertensi 140/90 pun berada itu faktor resiko, ya. Dan resiko ini meningkat pada kondisi apa? Ya, pada plasenta yang besar. Dari mana teman-teman tahu plasenta besar? Anda USG, ya kan? Anda USG. Nah, dari mana? Ada pasien dengan gemeli atau penyakit tromboblas. Penyakit tromboblas teman-teman tidak bisa diagnosa di puskesmas. Jadi teman-teman hanya bisa kalau gemeli. Gemeli pun biasanya kalau sudah hamil lanjut. Hamil awal agak sulit, ya. Sudah 5 bulan baru kita bisa, ya. Atau hidramnion. Dari mana kita tahu ini kehamilan dengan polihidramnion? Ada tubuh USG. Puskesmas tidak ada USG. Atau sudah ada USG? Belum. Nah, kalau yang ada USG, oke, saya terima. Tapi kalau yang tidak punya USG, hidramnion bagaimana kita bisa tahu? Satu-satu, Pak Dokter silakan. Dari palpasi punya tampak mengkilat, ya, itu kemungkinan besar polihidramnion, ya. Jadi kalau teman-teman tahu kondisi-kondisi seperti ini pada saat teman-teman uji, misalnya dia punya riwayat diabetes atau dia obesitas, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan GDS kan, gula darah sewaktu, ya, atau dia punya kelainan resus ini dari sejarah, ya, sejarah jadi kalau kita tidak bisa tegakkan di puskesmas tidak apa-apa. Atau dari turunannya misalnya dari anamnesa teman-teman dapat bahwa memang mamanya dulu lahir dia dengan preeklamsi atau eklamsi, atau dia punya hipertensi dalam keluarga boleh, atau gangguan vaskular plasenta, ya. Ini kita sudah berpikir kemungkinan pasien kita ini bisa masuk dalam hipertensi dalam kehamilan yang kemungkinan besar terjadinya preeklamsi, ya. Nah sekarang kalau teman-teman sudah tahu, ya. Teman-teman sudah tahu faktor. Nanti saya belum masuk ke planning ya, karena teman-teman di puskesmas harapan saya komplikasi-komplikasi itu ternyata tidak bisa kamu tegakkan di puskesmas. Jangan tahan ya. Rujukan yang misalnya yang lebih awal. Ingat ya. Jika ada hipertensi dalam kehamilan, diagnosanya preeklamsi, ya. Kemungkinan kehamilan ini kita bisa akhiri lebih awal. Ini kita akan berikan pekerjaan berat kepada Dr. Woro dan Dr. Desi.
Karena mereka harus merawat bayi-bayi prematur yang tadi teman-teman sudah belajar. Resusitasinya tidak sama, persiapan persalinannya tidak sama, dan angka hidupnya tidak sama. Ya, jadi kalau kita tahu dari dulu waktu saya masih sekolah sampai posisi saya PPDS tahun pertama, tahun kedua, kita preeklampsi itu masih sesuatu yang sangat menakutkan. Ternyata terakhir ini mereka mengatakan bahwa preeklampsi itu bisa dicegah. Ya, preeklampsi bisa dicegah. Ini maknanya luas sekali. Dia preeklampsi masih disease of theory masih berjalan, tapi dia katakan bisa dicegah. Jadi kalau teman-teman tahu lebih awal, teman-teman rujuk ke rumah sakit lebih awal, dia bisa mendapat obat-obatan tertentu untuk mencegah ibu ini jatuh ke dalam preeklampsi, ya. Dan mencegah kemudian persalinan yang komplikasi, ya, karena kita harus memiliki diri, ya. Jadi ingat, kalau kita berbicara tentang preeklampsi, itu adalah satu kondisi yang merupakan komplikasi akibat kehamilan. Ingat ya, preeklampsi hanya terjadi pada ibu. Tidak ada preeklampsi pada perempuan. Bisa? Preeklampsi hanya terjadi pada ibu. Sama saja. Jadi kalau boleh perempuan itu supaya tidak dapat komplikasi preeklampsi, edema paru dan impending eklampsi tadi itu, jangan kasih dia hamil. Tetapi hamil adalah hak-hak dan untuk tidak mencari mati ini perempuan, ya? Ya kan? Sejauh ini, ya, kalau sudah dapat preeklampsi, ya, tadi ada yang saya sudah sebut diagnosanya tadi, faktor resikonya ini, pengaruhnya apa, ya? Jadi kalau dia ada preeklampsi, paling karena kita tahu preeklampsi itu ada komplikasi kehamilan, ya, caranya bagaimana supaya dia sembuh dari preeklampsi, hentikan kehamilan. Tapi hentikan kehamilan tidak sembarang, karena ada bayi yang juga punya hak hidup. Pada kondisi apa hak hidup bayi itu tidak kita pandang? Pada kondisi di mana kalau kehamilan mengancam ya, pada kondisi di mana ketika kehamilan itu berlanjut, maka kita akan mengorbankan ibu, maka kita harus berpikir untuk mengakhiri kehamilan itu pada kondisi setelah 42 hari. Sehingga efek-efek karena kehamilan itu masih bisa terjadi pada ibu ini sampai 42 hari. Kalau dia terjadi pada masa nifas, kita tenang. Kita berikan obat-obatan semacam, karena penyebabnya sudah kita buat. Hanya tunggu ini sisa. Ya dok, karena tunggu ini sisa karena dia akan merubah metabolisme tubuh kita sejak pertama konsepsi sampai 42 hari. Nah kalau yang teman-teman ketemukan ibu ini preeklampsi, impending eklampsi, edema paru pada saat dia sudah nifas, ya, kita obati gejalanya dia tadi yang sesak, kita perbaiki sesaknya, hipertensi kita turunkan tensinya, ya. Tapi kita tunggu saja, dia pasti akan selesai. Karena efeknya dari plasentanya sudah kita cabut, sudah kita ambil. Sisa efek plasentanya dia hanya bekerja sampai 42 hari. Nah kalau dia lebih dari 42 hari maka itu komplikasi lanjut, nanti kita kerjasama lagi dengan dokter Melo dan sebagainya. Tunggu saja. Yang pusing adalah saat dia masih hamil. Pada saat hamil kita lihat bahwa kita punya bayi. Bayi ini ya kalau bisa kita lahirkan dia dalam kondisi di mana dia bisa hidup di luar. Ya kan kita maunya demikian. Tetapi tadi seperti saya bilang bahwa terjadinya komplikasi pada ibu ini karena hamilnya ini. Ya, kalau kita harus memilih, ya, kita harus memilih yang mana dikorbankan, yang korbankan bayi. Kalau boleh kita memilih dua-dua. Kondisi mana yang kita hanya boleh memilih ibu? Kalau ada eklampsi, ada edema paru, ada infeksi. Itu tidak ada pilihan. Kenapa teman-teman di puskesmas harus tahu kondisi ini? Supaya melakukan seling kasih keluarga pastinya bahwa mama ini kemungkinan kehamilannya tidak bisa dilanjutkan berapapun usia kehamilannya di atas 20 minggu. Ingat ya, kan belum bisa ditegakkan kalau 20 minggu ke atas kan?
Ya. Berapapun dia, mau 25, 5 hari, mau 26, mau 27, ya harus diakhiri. Nah, teman-teman harus konseling supaya pengambil keputusannya itu ikut semua ke rumah sakit. Yang paling sering ketika teman-teman lupa konseling, yang datang hanya pasien dan suami, ternyata si ibu, kakek nenek, opa oma semua harus memberi keputusan. Belum keputusan kan 37 minggu. Ingat ya, jadi kalau dia datang di kamu 140, 90, proteinurin positif 1, sebentar negatif, sebentar positif 1, sebentar negatif, jaga dia. Tapi kalau bisa preeklampsi, jangan tahan di puskesmas. Persalinan yang mana sih yang boleh ditahan di puskesmas? Persalinan tanpa faktor resiko. Ingat ya, persalinan tanpa faktor resiko. Kalau teman-teman masih belajar tentang skor Puji Royati, memang kita akan sudah dapat untuk sosialisasi kehamilan risiko tinggi dari Kemenkes yang 20. Belum dapat ya. Nanti teman-teman akan dapat 20 faktor risiko atau kehamilan risiko tinggi dari Kemenkes akan disosialisasi buat kita semua. Tapi dia tidak Puji Royati. Sementara teman-teman belum dapat itu 20 tanda itu, nanti sebelum teman-teman dilatih tentang itu, teman-teman pakai itu skor Puji Royati, download aja di internet sana. Jadi kehamilan yang boleh bersalin di puskesmas adalah yang hanya hamil saja. Skornya hanya boleh 2. Skor 4 atau lebih dia harus di rumah sakit. Padahal kamu tahu poin-poin indikator di dalam skor Puji Royati, hamil itu 2, yang lain itu ada 4, ada 6, ada 8. Otomatis kalau dijumlah, dia pasti tidak pernah dapat 4. Yang boleh kamu tahan di rumah puskesmasmu hanya yang skornya 4 atau kurang. Berarti hanya ibu hamil top. Ya, jadi kalau teman-teman dapat ibu hamil pendek, jangan tahan. Ya, teman-teman dapat ibu hamil dengan bekas SC, jangan tahan. Dia tidak boleh lahir di puskesmas. Dia sudah diarahkan untuk lahir di rumah sakit. Tinggal tunggu petunjuk dari teman-teman di rumah sakit. Sampai ke usia kehamilan berapa bulan dia harus berada di desa, sampai usia kehamilan berapa bulan dia sudah harus ada di rumah sakit atau dekat dengan pusat rujukan. Bisa ya? Ya, jadi kehamilan tanpa faktor risiko dengan tinggi, ya, jangan tahan di puskesmas. Kenapa? Karena yang namanya kehamilan dengan risiko tinggi, dia bisa memburuk kapan saja selama fase kehamilan, antepartum, intrapartum sampai pasca. Ingat ya, kita hanya ini yang kita jaga adalah segala komplikasi yang mungkin terjadi, mulai dari antepartum, intrapartum sampai pasca. Ya, kita merawat ibu ini agak rumit. Kita punya antepartum. Kalau teman-teman melakukan antepartum screening dengan baik, ANC dengan benar, harapan kita ketika pasien ini mungkin dapat komplikasi intrapartum, dia berada di tempat yang benar. Ya, kalau teman-teman tidak jeli, teman-teman cari masalah. Tapi kalau teman-teman jeli melihat ini, harapan kita dia bisa tertangani pada saat intrapartum dan pasca salin. Tetapi kehamilan tidak ada yang pasti. Ya, kehamilan tidak ada yang pasti. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang berani menjamin bahwa kehamilan ini akan diakhiri baik-baik saja sampai memang dia baik-baik saja. Ingat ya, kita punya kehamilan bercabang ya, kita punya kalimat ya. Tadi kan sampai terbukti dia bukan rekaman pemeriksaan semua tensinya normal. Pemeriksaan labnya oke. Teman-teman punya apa 7T, 11T, apa 10T, sekarang saya lupa berapa, 10T. Temuan semua tidak ada penyakit menular seksual, semua tidak ada faktor resiko. Tahan. Boleh lahir di puskesmas Ponet, 4 puskesmas ya. Ada 4 puskesmas Ponet di sini. Tahan loh. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa kehamilan ini tidak bikin kamu pusing nanti? Bagaimana? Yang di puskesmas, coba saya berikan hak suara teman-teman yang akan menjadi puskesmas Ponet. Dari mana atau bagaimana kamu tahu ibu yang skornya 2 tadi ini dia akan berakhir dengan tanpa resiko? Dari mana? Atau puskesmas mana tadi ya? Yang Ponet Itu tuh apa namanya? Fotografi.
ya. ANC rating. Ini intrapartum. Dia datang kepada kan sudah tahu. Jadi ketika dia datang kepada kita evaluasi booking skor 2. Hamil saja, tidak ada KPD, tidak ada tensi tinggi, tahan di kita. Ya, dari mana atau apa yang kamu pakai sebagai petunjuk bahwa ini dia akan berakhir baik-baik saja. Kita belajar besok partografi, jadi jangan lalai isi partograf. Jangan isi partograf waktu mau klaim gaji kan? Ya, pernah jadi kepala puskesmas. Jadi ketika teman-teman mau klaim gaji PTT ini, saya kan harus tanda tangan partograf. Itu semua sesuatu yang buruk sudah berisinya. Kamu ingat orang bilang apa? Tanda gunung mau meletus, itu kambing sudah lari dari gunung. Ya kan? Sudah ada tanda sebenarnya. Tetapi pekakah tidak kita terhadap tanda? Nah, bagaimana kamu bisa peka kalau kamu tidak isi itu partograf? Ya, jadi jangan ikuran evaluasimu ada sesuatu yang salah. Berarti nilai ibu ini bukan lagi 2. Dia sudah dengan sesuatu. Kalau dia sudah dengan sesuatu, jangan tahan di puskesmas. Tujuan kita ajarin ini, saya dan Dr. Lurus ajarkan teman-teman ini supaya mengenal kondisi-kondisi gawat darurat atau kondisi-kondisi yang akan jatuh pada kondisi gawat darurat, dan teman-teman diharapkan melakukan rujukan pada saat itu. Tidak ada jaminan. Ya, kehamilan tidak ada jaminan. Apakah dia baik-baik saja saat ini waktu kontrol ANC dia baik-baik saja? Apakah dia akan berakhir baik-baik saja pada intrapartum dan pasca salin? Belum. Oke, jadi sudah ya. Jadi kalau teman-teman dapat preeklamsi, ya, ingat preeklamsi. Kalau dia ada komplikasi yang saya bilang tadi, edema paru, eklamsi, impending eklamsi, kapanpun kita akhiri kehamilan ini. Karena mau pengakhiran kehamilan, teman-teman waktu rujuk, ya jangan lupa bawa dia punya objek penyerta, bawa semua keluarga pengambil keputusan pergi ke rumah sakit supaya apa? Karena kalau keputusan itu terlambat, kami terlambat melakukan tindakan, maka dia jatuh sudah dalam kondisi yang kita tidak inginkan. Yang harusnya dia preeklamsi berat, kita mau harapkan dia tidak jadi eklamsi seksual dia minta pulang. Iya. Dia memang dia pulang basah itu bahasa dua seksual. Dan saya pun ada menangis, dia punya proteinurin, dia punya albumin tinggal 2, dan dia bisa eklamsi sebab-sebab dia membangun sebab-sebab. Dan bisa diperiksa oleh kakak-kakak bidan di puskesmas adalah menentukan bayi kita ini IGR atau bukan, PJT atau bukan, bayi kecil atau bukan. Ya, kalau teman-teman dapat hipertensi 140/90 dengan curiga bayi kecil tahunya dari mana? Jadi teman-teman bisa kemarin teleponnya bagus ya. Sekarang mau telepon udah enak ya. Harusnya sekarang dia sudah jadi hafal ya. Kakak-kakak binanku, adik-adik dokterku, ya. Kalau kamu melakukan ANC, kamu harus tahu taksiran berat janin berdasarkan usia kehamilan, berdasarkan tinggi fundus, ya. Kalau dia kapan keluar dari tulang simfisis, kapan dia berada antara pusat dan tulang simfisis. Pada usia kehamilan 20 minggu dia ada setinggi pusat, pada usia 34 minggu dia antara proses sifoid dan pusat. Ketika dia mulai turun, teman-teman harus hafal itu. Ya, beta bilang ini modal dasar. Tidak boleh mengaku bidan kalau tidak hafal tinggi fundus. Tidak boleh mengaku dokter kalau tidak hafal tinggi fundus. Ini adalah kamu punya modal. Kamu disebut dokter, kamu disebut bidan karena kamu tahu ilmu itu. Ya. Nah, kalau kamu dapat ibu hipertensi dengan curiga bayi kecil, itu disebut dengan preeklamsi dengan pemberat. Ingat ya, tadi kan kita dapat 160/110 itu PE berat atau 150/90 yang positif 2, 3 dan sebagainya itu PE berat. Nah, tetapi kalau kamu dapat 140/90 protein urin positif 1 ataupun negatif, tapi kamu dapat curiga bayi kecil, itu PE berat. Ingat ya, itu PE berat. Rujuk sudah ini. Teman-teman di Kupang di Baat tidak bisa terminasi, rujuk ke Kupang. Untuk menentukan benar-benar enggak dia ini IGR. Jadi teman-teman yang terima buku merah, saya berapa kali dapat buku merah itu,
catatannya itu tensi teman-teman hanya tanda tangan, tinggi fundus tanda tangan. Nah, hasil tensi dan tinggi fundus itu teman-teman catat di mana kalau ada taraf itu. Saya hanya tahu dengan pemberat sampai kapan kita boleh tunggu hanya 34 minggu. Ya, kalau kamu dapat hitungan 35 minggu jangan tahan lagi, rujuk sudah. Begitu juga teman-teman di rumah sakit. Kalau datang saat ANC atau dirujuk dari puskesmas, tahunnya ini 34 minggu, tentukan dia PE atau PE berat. Ya, kalau dia preeklamsi, kamu boleh tunggu 37 minggu. Tetapi kontrolnya sudah rutenya harus rutin. Begitu teman-teman dapat trombositnya turun, ya, begitu teman-teman dapat fungsi ginjalnya mulai naik atau fungsi hatinya mulai naik. Sebenarnya ada satu indikator yang kita sebut dengan LDH, dokter Aren dan dokter Linda. Ada yang namanya LDH itu untuk menentukan hemolisis. Tetapi kami di Yohanes aja juga jarang pakai karena regennya mahal. Ya, jadi tidak diperiksa. Cukup teman-teman lihat trombosit. Lihat trombosit, lihat SGOT, SGBT. Kalau teman-teman dapat mulai meningkat ringan saja, rujuk sudah. Jangan tahan. Ya, karena memang susahnya teman-teman di puskesmas harus berpikir dari segi ibu ini hidup bagaimana kita rujuk. Kalau dia langsung diakhiri selesai. Yang susah adalah ketika dia tidak harus diakhiri. Ya, dok, untuk anti hipertensi kita masih pakai nifedipin, boleh berikan saja, nggak apa-apa dokter. Ya, ada yang mengatakan jangan untuk mengaburkan gejala, jangan apa-apa karena kalau dia kondisi masih prematur mau bagaimana? Berikan saja, tetapi kontrolnya tadi dokter dia harus lebih sering. Ya, untuk yang di rumah sakit, untuk yang di puskesmas, rujuk dengan pesertanya. Ya, dengan objek penyertanya harus rujuk ya. Jadi paham ya? Preeklamsi 37 minggu. Kontrol lebih rutin. Kontrol bukan di puskesmas. Teman-teman harus rujuk ke rumah sakit. Teman-teman di rumah sakit bikinkan jadwal ANC yang lebih rutin. Yang diperiksa selain TTP, pemeriksaan laboratorium. Begitu dia berada di 34 minggu, ya, kalau dia preeklamsi dengan pemberat harus diterminasi. Tapi begitu dia preeklamsi saja, teman-teman boleh sampai 37 minggu. Tetapi harus observasi ketat yang saya bilang tadi. Kalau ternyata tensinya menjadi 160/110 dengan embel-embel lainnya semua masih negatif, tetap terminasi. Hanya sampai 34 minggu. Ya, bisa ya? Anak siapa yang jaga? Nah, ketika tidak ada orang yang harus menggantikan saya, walaupun anak saya sendiri di rumah, saya harus jaga. Begitu juga kakak bidan, begitu juga teman-teman dokter, kakak perawat. Ketika kita dipanggil untuk melakukan tugas pengabdian, aku bilang pengabdian nih, bangkitkan kamu punya pengabdian. Ya? Jadi tidak lagi bilang, aduh satu anak bagaimana? Ada mertua bawa mertua. Ada orang lain itu yang seperti itulah yang kita perlu. Ya? Jadi nanti materinya ada materi yang paling penting sebenarnya. Saya mengingatkan semua ya, terutama teman-teman dokter, kakak-kakak bidan ya, angka kematian bayi itu ya tinggi, ada andil kita di situ, ada andil dokter Ocin di situ, ada andil bidan di situ ya. Maka pada jam pertama saya harap ini di saat otak masih segar semua nih, masih fresh, apalagi sebentar tambah glukosa lagi dari snack kita. Nanti kita akan belajar pertama tentang resusitasi neonatus. Kita belajar itu tentang resusitasi bayi. Kenapa saya mengharapkan teman-teman dalam keadaan yang sangat segar untuk belajar dulu resusitasi neonatus? Karena apa? Adik bayi itu agak terlambat sedikit saja untuk kehilangan dia. Ya, kalaupun kamu dapat dia, nanti kamu dapat dia dengan otak yang banyak kekurangan. Begitu dia bermasalah, kita akan menciptakan masyarakat atau anak-anak kita yang penuh problem. Siapa yang setengah mati? Ya kita juga. Karena kita menitipkan bangsa dan negara kita kepada generasi yang tidak unggul. Ya, nanti kamu akan dikasih tahu sama dokter betapa pentingnya menit-menit pertama ketika adik bayi itu lahir. Ya, kenapa harus di sini bidan semua harus hadir? Karena ada persalinan normal di puskesmas kan teman-teman bidan. Teman-teman bidan kalau tidak membuat bayi ini menjadi baik, tidak persiapkan dia untuk diterima oleh dokter Desi di rumah sakit Ba'a dengan baik, sudah kalau dia sudah nanti kita punya anggota dewan yang begitu-begitu dan model yang kekurangan. Apa artinya apa? Kita siapkan generasi tidak unggul dan kita ini tua. Kepada masa generasi itulah kita titipkan bangsa dan negara kita. Bagaimana sudah jadi? Ya, jadi teman-teman ya, saya harap tujuan kami di sini memang kata Ibu Kepala Dinas ini bukan pelatihan karena tidak sesuai target,
Tapi paling tidak saya percaya kita semua di sini ketika kita menyandang gelar kita sudah berada pada level kompetensi 3 untuk hal-hal yang menjadi klaim kita. Bahwa teman-teman kan sekarang yang akreditasi kan semua ada klaim kredensial loh. Saya bisa hukum ya, ujian kompetensi kan.